Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, para sesepuh bini sepuh yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, serta para remaja dan anak-anak yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita ini dicatat sebagai amalan yang istiqomah, yang kelak bisa membahagiakan kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, meyakini, mengiktikadi Rabbunallah, Tuhan kami atau Tuhan kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah tetap di dalam keyakinan itu sampai wafat. Tidak berubah, tidak murtad. Tetap atas agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT, yaitu agama Islam. Kalau orang itu sudah bisa istiqomah dengan agamanya, dengan keyakinannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat akan datang, diutus oleh Allah menemui mereka untuk membawa berita yang sangat baik. Jangan kalian khawatir, jangan kalian berduka, jangan kalian sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kalian karena kalian akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu kalau kita bisa istiqomah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman sekarang ini tidak mudah untuk orang itu istiqomah tetap dalam keyakinan agamanya, itu tidak mudah. Mungkin kalau zaman dahulu kala orang murtad tidak banyak. Orang murtad itu tidak banyak. Satu kota ada orang murtad satu, itu dengar semuanya itu. Murtad di sini pindah agama misalnya karena menikah, karena menikah dengan non muslim, ikut. Itu biasanya masyarakat satu kota itu dengar semuanya ini. Kalau zaman dahulu kala orang semacam begitu itu dikucilkan, gak disapa, dikucilkan, sama keluarganya gak diterima, begitu ya. Kalau ada orang pindah agama, itu zaman dahulu kala. Karena rupanya orang zaman dahulu kala itu lebih istiqomah di dalam berpegang teguh terhadap agamanya. Tapi zaman sekarang agaknya berbeda. Kalau zaman dulu saya masih ingat
tatkala masih muda, masih pemuda lah, itu diwanti-wanti sama orang tua. Dari segi pakaian, dari segi pergaulan. Saya pernah kejadian ya. Saya itu ngajak kawan. Dohirnya kawan saya itu Islam. Dohirnya kawan saya itu Islam. Saya kan tidak tahu. Saya ajak, kebetulan bukan kawan akrab gitu ya, kenal lah gitu. Kemudian singgah di rumah, bukan satu orang, ya beberapa lah. Cuman di antara dari kawan itu ternyata dia berkalung salib. Namanya nggak tahu kan. Habis itu ada saudara saya, keluarga saya, kakak saya yang tahu. Itu ditegur saya. Tuh, temanmu itu ada yang ya, begini ya. Wah, gak tahu saya. Itu kata kakak saya, sudah mending bawa keluar aja daripada ketahuan abah. Itu orang dulu. Kalau ketahuan abah tahu, kamu bisa dipukuli. Ya saya tidak tahu, memang betul-betul tidak tahu. Yang tahu adalah kebetulan mungkin waktu buka baju atau apa, ada yang tahu dari saudara-saudara saya. Tapi kalau sekarang kan tidak begitu. Zaman sekarang ini sudah bulan apa ini? Bulan September, Oktober, November, 4 bulan lagi. Banyak itu di toko-toko orang kita bahkan jilbaban tapi atasnya pakai peci Sinterklas. Padahal dia berjilbab. Dan tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa. Demi apa? Mendapat bayaran atau ongkos kerja. Akhirnya ya pakaian akidahnya ini lepas dari dirinya. Banyak. Ya, khususnya kalau bulan Desember. Terlebih lagi kalau mendekati Natalan. Itu namanya tidak istiqomah di dalam beragama. Beragama yang bingung, campur-campur. Ya, akidahnya gaduh-gaduh jadinya. Ya, akidahnya gaduh-gaduh. Itu kadang-kadang orang dalam kita, entah keponakan kita, sepupu kita, ya, sedih kalau zaman sekarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu dengan adanya istiqomah kita mengaji, apalagi pada guru-guru yang bisa menerangkan tentang pentingnya berakidah yang benar dan menjaga akidah tersebut, ini sungguh istiqomah yang sangat luar biasa. Kita masih perlu bersyukur di majelis ini. Tadi saya walaupun sepintas menengok ada kalangan orang tua-tua, ya. Mungkin sudah kakek-kakek, mungkin di kalangan ibu-ibu ada yang nenek, ya. Tapi juga ada yang syabab, yang pemuda. Ya, walaupun pemudanya sudah dewasa, mungkin ada yang baru menjadi bapak, tapi tergolong masih syabab atau pemuda. Dan juga masih ada yang anak-anak juga, alhamdulillah ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini rajin terus dan aktif ikut hadir majelis taklim. Dan yang luar biasa saya menengok ada yang masih balita ya, mungkin masih menyusu ya, tapi diajar. Tidak apa-apa, ini suatu hal yang bagus. Regenerasi.
keberadaan bapak-bapak atau juga mungkin lebih tepat saya katakan kakek-kakek ini dalam satu majelis atau dalam satu tempat ini luar biasa pengaruhnya. Jangan dianggap nggak ada masalah atau biasa-biasa saja, enggak. Orang usianya di atas 60 tahun ya bisa dikatakan kakek-kakek. Ini pengaruh besar kalau mereka tetap berada di suatu kampung, apalagi hadir di majelis taklim. Demikian juga bapak-bapak yang sudah berkeluarga tapi belum sepuh betul, namanya Umrur Rasyid, yaitu sekitar usia 40 tahun sampai 60 tahun lah Umrur Rasyid. Sebagaimana Nabi diutus oleh Allah SWT pada usia 40 tahun. Apa Umrur Rasyid? Yaitu umur bijaksana. Umur bijaksana. Ini juga bisa dikatakan ya orang dewasa tapi masih muda, syab. Syab juga atau syabab itu bisa juga diartikan remaja. Remaja itu usianya di atas 15 sampai 40 tahun. Saya lihat di sini ada semuanya. Luar biasa ini. Dan yang kecil tadi ini ya. Anak-anak kecil-kecil ada, bahkan yang masih dohirnya masih menyusu itu ada juga ada. Itu dalam hadis disebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau qala mahlan anillahi mahlan. Allah SWT akan lemah lembut. Mahlan itu pelan-pelan, maksudnya lemah lembut, kasih sayang. Kenapa gitu? Laula syababun khusya. Kalau bukan karena pemuda yang khusyuk. Orang ahli majlis taklim biasanya khusyuk. Yang lain nonton bola, ini mendengarkan pengajian. Kalau kayak sekarang ini misalnya di kampung sebelah ada dangdutan misalnya, yang tertarik ke sana ya bisa 3.000 orang, sedangkan yang syababun khusya, pemuda yang khusyuk ikut ngaji, ya lumayan kalau ada 25 orang sudah lumayan. Ya. Yang lain katut acara dangdutan. Laula syababun khusya. Kalau bukan karena pemuda yang khusyuk, wasyuyukhun rukka, dan kalau bukan karena orang tua, kakek dan nenek yang rukka, ahli sujud, ahli ruku. Ini umum di masyarakat. Orang itu kalau usianya mulai sebut saja syabab, dimulai dari usia 15 tahun sampai 40 tahun, bahkan sampai menjelang 60 tahun, yaitu 50 tahun, 55 tahun. Itu urusannya memang berbeda antara yang muda dan yang sedang ya. Tapi semuanya urusannya duniawi. Yang bekerja, yang main ya, yang memenuhi hobinya, yang suka bola ya bolanya kan gitu, yang suka nonton bola walaupun sudah bapak-bapak ya, tapi sebelum usia 60 tahun ke atas ini biasanya masih hobi bangun malam. Luar biasa ini, hobinya bangun malam, tapi lihat channel klik, itu liga mana itu dia, liga Itali, liga Spanyol, begitu ya. Itu syabab, termasuk syabab.
Sedangkan orang tua yang usianya 60 tahun ke atas, ya kalau mereka bangun malam itu biasanya ya sholat malam, begitu. Ya kalau sibuk, paling-paling sibuk bikin kopi, cari camilan, apa ya, lapar ya, apa. Ya tadi bangunnya jam berapa? Jam 2. Ya jam 2 itu kalau bangun memang bikin lapar. Ya paling gitu, bikin kopi. Kalau ibu-ibu mungkin goreng telur barangkali gitu ya. Tapi di situ ada nilai ruka. Apa itu ruka? Ahli ibadah, ahli sholat, ahli rukuk. Wa atfalun ruddo, yaitu anak balita yang masih menyusu. Seperti tadi itu saya lihat ada si bayi diikutkan ini. Yang remaja ada ya, yang setengah tua, kalau orang Malang bilangnya STW, Pak, setengah tua. Setengah tua. Yang kakek-kakek, nenek-nenek juga ada ini. Lengkap. Ini majelis-majelis yang lengkap. Dan kalau bukan karena anak balita, atfal, itu kalau sekolah itu kelas TK ke bawah. Mulai dari rodoah, apa yang disusui, sampai anak TK lah barangkali begitu. Kalau bukan golongan-golongan ini, apa pertama tadi? Pemuda atau orang gitu ya, orang yang apa? Khusyuk, ahli ibadah. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang khusyuk. Allahumma. Atau kalau bukan karena orang tua yang ahli sujud, ahli rukuk, ahli berdoa kepada Allah. Dan kalau bukan karena apa tadi? Anak kecil-kecil yang menyusu. La sabba alaikum sabban, la sabba alaikum azaban sabba. Pasti kata Allah SWT, akan kami turunkan siksaan kepada kalian di muka bumi ini, sopan dengan benar-benar siksaan yang menakutkan, semacam banjir, kebakaran, ya, gempa, begitu. Jadi sesungguhnya keberadaan orang-orang tua sampai anak-anak kecil di suatu majelis yang baik, termasuk di satu kampung yang baik, asalkan kriterianya itu seperti itu. Yang tua ahli sujud, ahli rukuk, maksudnya ahli sholat. Yang pemudanya mau untuk mengaji dengan baik, istiqomah. Kemudian ada juga anak-anak kecil yang diajari untuk menjadi baik. Bahkan sampai anak kecil pun diajari, dikenalkan dengan mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, sholawat kepada Nabi mulai dari sejak balita. Sesungguhnya kelompok-kelompok inilah yang menyelamatkan warga dan masyarakat kampung. Kalau enggak, kampung tersebut akan dikirim siksa, azab. Naudzubillah min. Karena itu kita sebagai warga kampung, warga desa, ya, jangan meremehkan keberadaan orang tua. Sudah orang tua, kalau misalnya ada kegiatan itu pengajian atau apa ini, bersih-bersih desa, orang tua kakek-kakek itu nggak perlu dilibatkan, suruh naik apa ini, terop, jangan. Kasih mereka kursi di depan beranda, mereka kasih, kalau bila perlu belikan tasbih sama kopi sama ya apa yang sukanya mereka. Kalau orang tua paling ya pisang goreng, pisang godok paling gitu ya, kacang itu. Itu kewajiban orang-orang muda itu memperlakukan orang tua seperti itu. Gak perlu kita protes, Mbah, sampean kok boten anu, Mbah. Kalau nang dukur genteng, Mbah. Yo kembali temenan ya. Cukup kalau ada orang tua di kampung tersebut dihormati dengan cara difasilitasi apa yang menjadikan kebiasaan beliau-beliau itu, asalkan masih dalam koridor beribadah. Karena keberadaan mereka ini sangat menentukan keselamatan kita sendiri.
Demikian juga mbah-mbah ini ya, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu tua-tua yang sudah sepuh. Kalau melihat orang-orang dewasa, ya mereka memang di mata kakek-kakek ini ya masih anak kan gitu kan. Tapi usianya sudah kurang lebih di atas 15 sampai 50 tahun. Saya ini termasuk pemuda saya ini. Karena belum 60 saya. Belum 60 saya. Saya masih 56 masuk 57 lah, kurang lebih. Belum tua. Itu kalau bekerja aktif, kalau ada pengajian, geret-geret ini besi-besi buat bikin terop, ya, nanti terlagi nyusun bangku atau kursi, itu biasanya rame, klodak-klodek, jangan dimarahi, jangan diprotes, jangan dimarahi. Mohon maaf ini kadang-kadang ya memang komunikasi yang bagus itu perlu. Kadang-kadang satu musola atau satu masjid ada yang sepuh, masya Allah gitu. Tapi yang sepuh ini dulunya ya masih muda muadzin, sampai tua kepingin jadi muadzin terus sampai suaranya nggak enak gitu ya. Karena saking tua. Orang tua itu kan semakin tidak enak suaranya, walaupun qori kalau sudah sampai tua itu banyak yang suaranya berubah. Kok bisa? Iya, sesuai dengan surat Yasin yang kita baca itu loh. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapapun orangnya yang kami beri umur panjang maka kami kurangi kemampuan fisiknya termasuk suaranya. Mungkin dulu masih muda, azanku enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Begitu usianya 65 tahun. Allahu Akbar, enak wis. Ya pensiun lah. Jangan mic-nya dikuasai sendiri. Wah, aku kan kepingin istiqomah. Nggih, Pak, sampean wis sepuh. Istiqomahnya itu sampean zikir, dongakno sing nom. Itu memang begitu. Seharusnya. Namanya estaf. Nah, kita yang dewasa-dewasa ini 40 tahun sampai 50 tahun atau menjelang 60 tahun. Itu kalau melihat anak-anak muda yang usianya 20 tahun, ya mereka masih anak-anak, kayak anak-anak ini. Yang datang ini usia berapa ini? 11, 12. Ya anjene masa guyonan iki gak iso ngaji serius gak iso. Ono sing dulinan apa iki jenenge kayu. Kok meneng-meneng terbangi di kene-kene, no yes itu usianya. Tapi bagus kalau di sini, oh dia ikut duduk. Ya apa, lek arek-arek ngene awan isuk sore ke mall terus ae. Ya apa. Sengentekno dhuwit. Kita disuruh zakat ini bukan zakat mal sama anak-anak, zakat mall. Zakat mall. Pak, pengen tuku iki, Pak. Bu, pengen tumbas niki, Bu. Leh, bendino zakat leh. Iki tuku zakat mal iki, zakat mall. Ya sumpah gitu. Ya. Dan mereka ini juga punya makna seperti kita yang dewasa-dewasa, umrur rasyid, umur ar-rasyid yang bijaksana. Itu kalau kegiatan nggak ada usia-usia yang 40 tahun kanan kirinya nggak jadi itu biasanya. Mau bikin pengajian nggak ada yang ngurusi. Apa maning zaman saiki, zamannya WhatsApp, zamannya masa kakek-kakek usia 80 tahun suruh nelpon, ya gak sampai. Ya muda itu usia berapa? 40, 50 itu termasuk muda. Yang menguasai dunia zaman sekarang itu dunia IT.
Itu sangat potensi untuk menjadikan tempat kita ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Karena apa? Keistiqomahan ya, dari orang-orang yang usianya usia bijak, yaitu kanan kiri 40 tahun. Jangan diremehkan usia-usia itu. Tapi saya juga pesan kepada orang-orang yang seusia saya dan yang kurang lebih atau umur Rasyid tadi itu, kalau dimarahin oleh kakek-kakek ya biasa saja. Kata orang sekarang ojo baperan gitu ya. Diprotes sampai kakek-kakek marah, ngambek, kok gak waktunya. Kalau ketahui kakek-kakek, nenek-nenek itu punya pengaruh dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita. Itu kan? Apalagi sama ayah sendiri, apalagi sama ibu sendiri. Tidak apa-apa, saya cerita pribadi ya. Saya ini pulang dari Mekah dulu, belajar di Mekah, pulang itu usia saya 26 tahun. Kemudian mengajar di masyarakat, gitu ya. Sehingga dipanggil ustadz, gampangannya begitulah. Ayah saya sudah, ibu saya menganggap saya ini masih anak. Ceritanya begitu, masih anak. Bukan sekedar anaknya, tapi masih anak-anak. Orang lain panggil saya ustadz, mungkin tidak ada yang berani marahi saya, tidak berani. Tapi abah dan ibu saya, ya saya dimarahin. Lah wong anak. Ya estafet. Ada satu kejadian. Sebenarnya kejadian ini kejadian sangat pribadi, tapi bolehlah dibuat pelajaran. Saya punya ponakan kecil. Ya kayak anak-anak gini. Yang hadir ini. Ada usia berapa itu? 10. Waktu itu mungkin usia saya bukan 26 lagi, sudah 35 lah barangkali begitu. Sudah semakin dewasa. Mungkin kalau dulu waktu pulang yang panggil saya ustadz itu orang sak kampung, sekarang sudah sak desa itu. Artinya diakui oleh masyarakat sebagai ustadz karena ngajar di mana-mana. Kan itu umum gitu ya. Tapi yang jadi lucu itu begini. Saya itu pulang ke rumah ibu saya. Pulang, kebetulan ada ponakan saya kecil di situ. Namanya ponakan kecil atau anak kecil lah itu kan belum mengerti kehidupan. Ya. Di antara belum mengerti kehidupan itu mohon maaf kalau masuk di toilet kemudian buang air besar itu seringkali nggak disiram, kan begitu. Betul ya? Enggak salah, wong anak masih ya. Tapi ya salah. Yang salah kita kurang mengajarinya. Tapi banyak loh kayak begitu. Tapi kalau usianya 35 tahun, apalagi orang kota, ini kayaknya jarang sekali terjadi itu ya. Karena sudah terbiasa, habis buang air langsung disiram. Mungkin mohon maaf, istinjaknya di atas klosetnya dia itu otomatis bersih. Dan juga tinggal cetik gitu kan, hilang kan gitu. Tapi sekali lagi saya di hadapan orang tua saya kan anak. Betul ya? Zaman itu persis saya merasa tidak masuk kamar mandi. Ceritanya, tidak masuk toilet. Ada ponakan saya, saya nggak masuk toilet. Saya punya rumah sendiri gitu. Saya punya rumah sendiri yang dekat dengan rumahnya orang tua. Saya salaman sama abah salaman, sama ibu salaman, sudah ngobrol sebentar, kemudian saya mengajar ke pondok. Seingat saya tidak ke toilet gitu. Di situ ada ponakan. Kemungkinan besar yang ke toilet ponakan saya. Masalahnya dia masih kecil. Habis itu BAB gak disiram. Ceritanya begitu. Pulanglah saya dari pondok atau pulang dari mengajar, mau pulang ke rumah saya sendiri, biasa pamitan. Namanya masih ada orang tua, salaman saya kepada ayah saya atau abah saya juga kepada ibu saya. Gitu tuh dimarahin saya.
dituturin. Kamu itu ya, kalau buang air besar itu disiram ya. Saya tengok-tengok, perasaan saya tadi nggak ke kamar mandi saya. Tapi ya saya, oh nggih, ngapunten. Kita kan orang tua kita. Apa belum meneliti ya? Enggak. Padahal kalau dipikir-pikir kemungkinan cucunya bukan anaknya. Tapi karena saya ini anak, ya selalu salah. Wong anak, ya nggak apa-apa. Wong nyalakan orang tua ya nggak apa-apa. Halal itu orang tua nyalakan kita. Jangankan gitu. Dalam ajaran Islam, kalau kita punya uang kita dirampas sama bapak dan ibu kandung kita, itu halal untuk mereka. Jangankan cuma dimarah, halal untuk mereka. Dalam hadis dikatakan, anta wa maluka li abik. Engkau, hidupmu, kamu ini, wa maluka, dan uangmu, hartamu, li abik, sesungguhnya itu adalah harta bapakmu. Loh, kalau cuma dimarahin saja loh. Masuk kita mau balas, bukan saya. Na'udzubillah min. Oh ya disadari, ya maklum, beliau sudah sepuh. Kalau tidak karena beliau mungkin saya sudah dikirim macam-macam musibah oleh Allah. Berhubung masih ada orang tua, alhamdulillah saya terlindungi dengan keberadaan orang tua. Itu begitu cara kita bersikap. Nah kita yang dewasa gimana menghadapi anak-anak? Kayak tadi saya menghadapi ponakan saya. Apa? Oh gara-gara kamu itu saya dimarahin ceplok. Masa gitu. Jadi sadari, oh ini sih anak-anak maklum lah. Belum mengerti kehidupan. Dipahami. Dimaklumi. Tapi perlu diajari. Jangan saat itu kemudian reaksi yang berlebihan. Akhirnya nenek dan kakeknya ponakan kita ini marah pada kita. Jangan gitu. Suatu saat kita panggil, gini ya, kalau kamu pergi ke toilet disiram yang benar. Begitu caranya. Namanya pendidikan. Ya. Bahkan terhadap bayi pun kita ini perlu berterima kasih. Laula atfalun rubba. Kalau bukan karena atfal, anak kecil-kecil yang masih menyusu dan kanan kirinya maksudnya ya sedikit lebih besar sudah selesai menyusu, itu Allah akan menurunkan azab di tempat tersebut kalau bukan karena adanya mereka. Begitu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaula bahaim rutta. Kalau bukan karena bahaim itu hewan-hewan yang melata. Yarta'u, melata atau mencari makanan. Jadi sebenarnya kita ini dengan keberadaan ayam, keberadaan kucing, keberadaan apa saja itu, sebenarnya kita perlu dan patut berterima kasih. Karena kalau bukan mereka-mereka ini, Allah murka kepada penduduk bumi. Kalau Allah murka akan dikirimkan siksa berupa bencana alam segala macam. Tapi alhamdulillah sekeliling kita masih ada burung berkicau, ya, bebek berwek-wek kan gitu kan ya, ayam berkokok, kuku-kikuk gitu ya. Ayam berpetok, gitu. Kucing mengeong kan gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah SWT menurunkan rahmatnya itu karena orang-orang tersebut. Karena itu jadi heran, mohon maaf ini, kalau ada RT, ada RW misalnya ya, habis RT RW apa itu? Lurah, kemudian camat, habis camat apa? Atasnya camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden misalnya. Itu tidak menghormati kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, yaitu orang tua yang
ahli ibadah atau orang-orang yang khusyuk ya, atau ya beribadah juga. Kalau bukan orang tua yang ahli sujud, ahli rukuk, atau pemuda-pemuda, atau orang-orang dewasa yang ahli ibadah, hadir majelis taklim dan lain sebagainya. Kalau bukan anak-anak kecil, dan kalau bukan karena hewan-hewan yang merangkak atau mencari makanan, dan mereka ini kalau misalnya tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan itu tidak peduli dengan kehidupan orang-orang dari kelompok disebutkan dalam hadis tadi, itu akan disiksa oleh Allah SWT, dikirimkan azab segala macam ya. Kalau kampung ya kampungnya tidak tenang. Kampung berarti ada RT, ada RW itu ya. Kalau desa atau kecamatan ya berarti kecamatan atau desa tersebut tidak bakalan aman. Macam-macam. Kalau itu kabupaten ya kabupaten, kalau provinsi ya provinsi, ya kalau negara ya negara. Begitu, maka salah besar kalau ada pemimpin-pemimpin itu tidak terima kasih kepada rakyatnya, apalagi rakyatnya yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, peduli. Na'udzubillah min dzalik, maka negara tersebut adalah negara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ banyak bencana-bencana yang terjadi. Baik itu bencana alam atau alami maupun bencana yang karena perbuatan manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Dhaharul fasad, tampak kerusakan. Kerusakan sudah tampak di mana-mana. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan baik itu di permukaan atau di daratan maupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia itu macam-macam, Pak. Kalau ada banjir karena ada penggundulan hutan gitu ya. Kalau ada kalau ada situasi panas misalnya, itu karena ozonnya meledos gara-gara ada AC, ada mobil, ada apa saja ya, menyebabkan ozon di atas langit atau di awan itu pecah. Itu panasnya luar biasa. Begitu menurut para ilmuwan. Dan itu menyebabkan kalau hujan, kalau ozon itu sudah menipis dan hujan, itu hujannya tidak bisa tidak bisa sedikit-sedikit itu nggak bisa nggak bisa jadi hujan yang rahmah, karena nanti hujannya itu menjadi hujan yang menjadi bala, bisa terus menerus karena cuaca udara dan sebagainya itu juga menentukan kehadiran hujan. Ya, emang semua hujan itu minallah, tapi karena ulah manusia maka terjadi hujan yang terus menerus akibat alam atau ekosistem yang di atas udara itu rusak. Banjir pun demikian, gempa bumi pun demikian. Kita masih ingat tsunami itu. Kenapa sih ada tsunami? Itu kalau menurut ilmu pengetahuan karena ada lempengan batu yang ada di lautan itu jatuh, seperti misalnya kita punya air satu cangkir, kemudian kita masukkan dengan sengaja, misalnya kelereng yang besar ya, kita masukkan, itu kan otomatis menjadi tumpah. Ya kalau kelereng kecil bandem lah barangkali ya. Ya, batu itu atau bal tenis itu
kita masukkan di cangkir kita, biarkan nyiprat. Lah itu ada lempengan batu yang jatuh dari tempatnya sehingga air di lautan ini meluap. Begitu tuh kalau menurut para ilmuwan, kenapa ada tsunami? Kapan lempengan batu itu akan jatuh? Itu kalau buminya dipaku terus. Pabrik-pabrik besar itu selalu kalau bikin bangunan dengan beton-beton yang besar dimasukkan ke tanah, dipukul des, des, des. Itu kalau satu tidak apa-apa, lah sedunia ya Pak. Sing membuat sama sekarang ini loh, pancangan-pancangan untuk pembangunan yang tinggi-tinggi itu semuanya pakai beton-beton yang besar sehingga tergerak sedikit lempengan batu yang ada di dalam lautan sedikit lama-lama jatuh. Kalau tidak percaya, ini di depan saya ini kan ada meja, ada HP kan, HP-nya di sini. Kalau terus dipukul gini, lama-lama HP ini juga akan jatuh. Begitu kurang lebih. Itu bima kasabat aidin nas, gara-gara ulah tangan manusia, maka Allah murka, maka lempengan batu dijatuhkan di dalam laut, maka jadilah tsunami. Na'udzubillah min. Demikian dan seterusnya, banyak sekali ya kejadian-kejadian alam itu yang semua gara-gara ulah tangan manusia. Allah memberikan alam ini luar biasa, yang indah, luar biasa. Kalau di sini ada Pacet ya, dekat Pacet sini, itu indah. Tapi kan sekarang wisata alam itu sudah digali oleh manusia, dipagar, diapakan saja ya, di beton, di inilah, itu sebenarnya mengurangi dari keasrian. Kedua, kekuatan yang Allah menciptakan di situ memang dengan kekuatan. Kan Allah menciptakan, dari Allah itu tahu rahasianya. Tahu rahasianya. Tapi karena rahasia Allah yang ada di alam tersebut oleh ulah tangan manusia, investor-investor itu, pada akhirnya ada yang namanya banjir, ada yang namanya longsor dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin apa yang saya sampaikan ini sebagai pengingat kita bahwa kita ini wajib mencintai alam, mencintai lingkungan, ya. Tapi benar-benar kita cara mencintainya itu dengan yang benar sesuai dengan syariat. Maka jadilah anak-anak yang kecil yang masih rudok masih menyusui ini, perdengarkanlah bacaan-bacaan Al-Quran, solawat-solawat, ya. Jangan diperdengarkan dangdutan, jangan. Nanti besar nggak ngaji, sukanya dangdutan, gede titik dangdutan, ya. Kemudian yang sudah mulai berusia menjelang balik mumayyiz itu juga alhamdulillah tetap kita ajak mereka ini mengaji, hadir. Nah, ini dikasih terbang-terbang ini adik-adik jauh lebih baik daripada lagu-lagu walaupun sekarang ngetrend ya kayak lagu ojo dibandingke ya. Nah, dibandingkan anak-anak sholawatan jauh mereka di hadapan Allah sangat luar biasa. Ya kan? Ini yang perlu kita jaga. Dan kalau ada orang-orang dewasa yang masih aktif mengadakan pengajian-pengajian, semuanya harus mendukung. Untuk kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, sepuh-sepuh, ibu-ibu yang sepuh, ayo mereka didukung, didoakan, ya. Kalau kita punya apa, walaupun sedikit, kasihkan kepada mereka, kepada panitia-panitia ini, agar mereka semakin semangat. Itulah sebenarnya pasak bumi yang paling hebat adalah persatuan antara orang-orang tua, orang-orang dewasa, anak-anak muda, sama anak-anak kecil yang memang dilatih untuk mengenal syariat agama Allah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang cinta terhadap pelaksanaan syariat agama Islam. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dijaga, akidah kita dijaga oleh Allah SWT. Jangan sampai keluar dari ajaran agama Islam. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai murtad. Jangan karena toleransi akhirnya kita buka
sedemikian rupa kita mau menggunakan atribut orang-orang kafir. Itu bukan toleransi tapi tololransi gitu ya. Pakai salib, pakai ini, pakai peci, Sinterklas dan segala macam. Bukan toleransi tapi tololransi gitu ya. Naudzubillah min. Jadi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT, akidah kita, akidah keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak turun kita semua menjadi orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas jalan yang lurus, yaitu ala siratil mustaqim. Barangkali itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.